kemarin berapa itu Mas Panglima? Kamu ngasih berapa? Jarak 1 meteran. Oh, duduk mobilmu itu geledekan 1 meter soalnya jaraknya ya. Oke, jadi momen maksimum adalah maksimum dari ini dan ini. Momen maksimum adalah diambil titik yang maksimum dari ini dan ini. Kita mendapatkan minus 155 kilo itu katanya apa namanya segitiga dipotong. Ada bahasanya kan Purwokerto ya. Kita lanjut ke apa namanya rangka batang ya, bab 6 dulu. Ini perlu dimatikan lampunya ya, enggak jelas enggak? Konstruksi rangka batang atau truss, di dalam bahasa Inggrisnya truss ya. Harusnya itu bab 6. Setelah ini kita akan belajar pelengkung dan struktur 3 sendi. Jadi dibalik, yang ini rangka batang dulu ya. Oke, contoh-contoh rangka batang. Tokyo Tower. Ini kalau pas tahun baru nanti warnanya berubah-ubah. Ini dari besi kan. Nah, terus rangka karena tidak ada dindingnya, tidak ada kolom baloknya, jadi semuanya sambungan besi ya, baja. Terus ini nanti Mickey Mouse, terus apa gitu-gitu. Terus ada Hanabi itu apa? Oh ya, kembang api. Ya, kembang api ya. Oke, kembang api. Nah, jadi ini tahun 2010. 1 Januari tahun 2010. Tuh saya ambil fotonya, itu benar-benar foto dokumen pribadi ya. Nah, ini kalau siangnya kayak gini. Kalau siangnya kayak gini. Nah, kalau di Surabaya apa? Rangka batang. Nah, kita lihat ya. Nanti ciri-cirinya. Ini Sapporo Tower, Hokkaido. Jadi kalau di setiap kota-kota besar ada towernya, ada Kyoto Tower. Di dekatnya, di depannya stasiun Kyoto. Terus ini Sapporo Tower di Hokkaido. Sering dipakai untuk masang-masang pemancar-pemancar kan. Dijadikan media atau tempat untuk naruh pemancar ya. Terus banyak ya, Beijing Airport. Bukan yang gambar naganya ini, nih rangka batang di belakangnya. Terus ini juga foto sendiri nih, ngambil ya, Beijing Airport. Tokyo Dome. Tokyo Dome biasanya JKT 48. EKB. Kalau di sini EKB, kalau di sana mereka suka JKT. Soalnya lebih lucu-lucu katanya wajahnya anak-anak Indonesia. Tuh. Terus ini dari bukunya Aslam Kasimali saya ngambil, Botanical Garden. Ini rumit banget dalamnya. Ini dalamnya rumit banget ya. Rangka di dalam rangka di dalam rangka. Jadi rangka ada di luarnya, dikasih rangka lagi, frame, dikasih frame lagi, kasih frame lagi. Terus ini rangka batang kalau kita naik kereta kebanyakan menyeberang dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Kan banyak sungai itu, selalu ada itu ya. Selalu ada ya konstruksi rangka batang. Berarti apa? Di atasnya dimuati ya. Di atasnya dimuati kereta. Gambarnya kayak gini. Ini perletakan roll. Ini perletakan sendi. Sendi roll. Terus ini rangkanya ya. Ini rangkanya. Kalau yang tadi kan mobilnya di atas, keretanya di atas. Lalu lintasnya di atas. Nah, gini. Kalau ini rangkanya yang di atas. Lalu lintasnya yang di bawah. Kalau tadi kan rangkanya di bawah.
Nah, ini rangkanya yang di atas, lalu lintasnya yang di sisi bawah. Nah, terus ini rangka utamanya, kalau bentuk 3 dimensinya kayak gini. Ini ada ikatan angin, namanya ikatan angin. Nah, ikatan angin atas, ikatan angin bawah. Terus ini rangkanya, nanti kalian semester berapa ya? Semester 5 mungkin. Jembatan 7 ya? 7. Semester 7. Sambil ngambil proposal, sambil ngerjakan ini. Berkelompok ya. Berdua ngerjakannya. Nah, ini rangka utama. Terus sudah gitu, ini kan memanjang nih. Yang disebut dengan memanjang tuh seperti ini. Yang disebut dengan melintang tuh ini. Nah, ini melintang. Nah, ini ada balok-balok yang ke arah memanjang. Nanti ada balok-balok yang ke arah melintang. Terus di atasnya, ya, di atasnya itu ada nanti dikasih dek atau lantai jembatan pakai beton. Ngecor. Kalian ngecor di atas, terus bagian atasnya lagi dikasih aspal dengan kemiringan tertentu supaya airnya mengalir ke samping-samping sini. Nanti ada di bagian atas ini nih udah nggak kelihatan lagi. Di bagian atasnya nih ada trotoar kan, kayak ada trotoar biar orang bisa jalan, atau fasilitas lain yang nanti air dari jembatan tuh lewat bawah tuh ada lubangnya turun, tidak menggenangi jembatan ya. Jadi gambarnya rangka batang kayak gitu. Terus bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya ini bentuk M atau N. Nah, ini N ya, yang kayak gini N ya. Nah, terus ada yang bentuknya gini-gini. Nah, kayak gini ini bentuk M. M, kayak M. Yang ini N. Nah, bentuk N. Terus ini bentuknya seperti M juga. N tapi jadi ada M-nya. Ya. Jadi ini batang ini dengan batang ini udah beda, ini bukan jadi satu kayak gini. Nah, ini batang ini dengan batang ini dikumpulkan di sini. Terus di bawahnya ada batang ke sini, ada batang ke sini. Nih. Ini dengan ini nggak nyambung nih. Terus ini dengan ini atau bentuk K. Bentuk K. Nah, kayak gitu. Ini penghubungnya di sini, penghubungnya di sini. Sekali penghubungnya berkarat nggak diurus, padahal yang menghubungkan adalah, yang membuat dia menjadi menyatu di sini adalah baut-bautnya penghubungnya ya. Nah, jadi itu krusial sekali. Contohnya kalau di Tokyo Tower itu, ini dicat, terus cat, dicat, turun lagi, ngecat lagi, naik lagi, ngecat lagi. Jadi setiap datang mesti bau cat. Nah, jadi di maintenance terus, dicat terus. Jadi setiap kita ke situ tuh ini mesti bau cat. Towernya mesti bau cat. Mesti ada aroma catnya kan. Ini bisa naik sampai ke sini. Ini nggak pendek gini ya. Oh, tinggi 333 ya. 300 meter. Nah, terus kemudian kita lihat rangka atap. Kan daripada jauh-jauh lihat tower di mana, kita punya tuh 2 rangka atap tuh. Ya kan? Nah, ini juga batang, bukan balok ya. Batang. Kalau yang kemarin kita belajar balok. Kolom, balok. Ya kan? Yang ini bukan balok, batang. Lain ya. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Nah, ini ada batang-batang ke sini yang dihubungkan dengan di sini titik buhul atau titik kumpul.
atau pelat buhul. Ini pelat buhul atau pelat penyambung, ya. Oke. Kemudian di sini nanti ada gording ke sana. Nih, gording namanya. Terus baru nanti dikasih usuk reng. Taruh atap. Atapnya mau genteng, mau asbes, mau seng, terserah. Tergantung dari permintaan. Ya. Ini mau pakai atap galvalum, mau pakai atap yang ringan tuh supaya tidak repot dengan rayap, ya, repot dengan rayap. Ya, saya sipil, suami saya sipil, ibu mertua saya STM lulusannya. Jadi kalau ngomong teknik genteng apa gitu jago. STM zaman dulu ya. Tukang perbaikan di rumah, pakai atap galvalum, suruh masang gini tukangnya kan, tukang sama mandor kan merasa bahwa mereka berpengalaman kan, memang gampang ya untuk ngatur-ngaturnya. Sementara kita bilang ini konsolnya nggak bisa gini bu, nanti titip ya Eyang, ya, kita tinggalin si Eyang, tolong jagain tukang. Maksudnya jagain cuma lihat-lihat ini lurus apa enggak gitu. Eyang ini konsolnya kan kesini, jadi kalau kita jemuran ini nggak bisa dia pasang, dia harus tutup dulu baru dia kerjakan atas. Oh iya itu nggak bisa mas kalau gini. Das, yang ada si tukangnya stres nih, yang rewel amat ya, nggak tahu. Jadi dia nggak tahu gitu, ya. Jangan remehkan yang teknik ya. Oke. Jadi ini adalah truss atap, ya. Terus kadang kalian lihat di sini nih, ditambahin tuh daerah dinding supaya kamu punya atap-atap gini yang nutupin jendela. Ada cantilever ke sini kan? Atap samping tuh ya, atau ini dipanjangin dikit tapi ini terus ada rangkanya, nah itu juga truss ya, bisa dari kayu ya kan, bisa dari kayu, bisa dari baja, bisa dari galvalum ya, tidak bisa dari kaca ya, nggak bisa dari beton. Kenapa nggak bisa dari beton? Tidak bisa tahan tarik ya, beton tidak kuat menahan tarik. Nah kalau berkemah tuh atau tenda-tenda tuh, kalian bikin acara, event apa, terus kan pakai itu tuh terop, tenda. Nah, ya itu rangka batang. Terus kan ada juga yang kayak gini kan, rangkanya. Gudang juga ada yang kayak gini rangkanya kan, hanggar pesawat. Ya, hanggar pesawat. Nah, ini bentuknya kayak gini juga ada. Bentuknya kayak gini. Nah, ada yang bentuknya kayak naga. Rangka batang untuk jembatan di mana ya? Saya lupa, di Cina, di Jepang. Saya lupa, di Cina mungkin ya. Jadi kalau dilihat dia begini, rangkanya dibuat sampai seperti naga ketemu gitu. Ya, kan itu perpaduan antara seni dan teknik ya. Jadi bentuknya bagus kalau dilihat, jadi kayak naga bertemu di tengah gitu, rangka batang. Nah, jadi ini kayak swan misalnya, ini kayak angsa, ketemu di tengah, terus kemudian lalu lintasnya di atas. Yang di atas kesian banget gak bisa lihat ya. Kita yang dari jauh lihat, oh iya bagus gitu. Ya, oke. Nah sekarang kita bicara tentang titik yang menghubungkan. Kita tidak bilang itu balok, tetapi batang. Karena kalau balok itu bisa nahan momen, bisa nahan geser, ya kan? Nah, rangka batang ini nggak ada desain yang mengizinkan bahwa orang bergelantungan di situ, atau mobil lewat-lewat di sini yang nggak boleh. Nah, kalau mobil bisa lewat situ berarti dia sifatnya bukan batang, dia sifatnya seperti balok, ya kan? Nah, tidak. Jadi rangka batang itu kekuatan utamanya selain di batangnya, dimensi batangnya di sini nih. Karena dia nanti dikumpulkan di sini. Ini yang disebut dengan pelat simpul karena menyimpulkan, menghubungkan ini titik tangkap atau titik berat dari batang itu. Ini tengah ini adalah titik berat dari batang itu. Titik berat nanti kalian belajar di mekanika bahan. Nah, titik beratnya berhubungan di sini, maka ini adalah titik simpul.
Jadi kalau ketemu di situ, ini adalah titik simpulnya. Titik simpul inilah di mana nanti kita sekarang akan mempelajari keseimbangan di titik simpul itu. Titik simpul itu dia tidak kesana kesini, dia harus dalam kondisi nol. Dia harus seimbang. Ya, kalau nggak seimbang dia jadi ikut kesana. Jadi rangka batangmu jadi nggak karu-karuan, nggak boleh ya. Desainnya naga, ketemunya cacing, malu-maluin ya. Desainnya mau komodo keren, ketemunya jadi cicak, malu banget ya. Terus mau bikin Surabaya tuh, Suro and Boyo gitu kan, Suro, Boyo, lah Suro apa? Suro, hiu, lele, terus ini Boyo ini apa? Oh jadi cicak, lele campur cicak gitu. Wah karena apa? Goyang-goyang ininya, jadi pada nempel, jadi nggak kelihatan gagah ya, bukan Surabaya ya. Jadi ini paku baut, paku atau baut dipakai untuk menghubungkan antara pelat simpul dengan batang. Nih, jadi ini tidak dipakukan ke sini, ini nggak dijadikan satu, dipaku ditumpuk karena biar murah, nggak. Ya kan, ngirit. Jadi ini overlapping ke sini, tumpuk jadi satu, nggak bisa. Jadi ini dikumpulkan di pelat simpul dan nanti kalian ada mata kuliah baja di mana pelat simpul ini ada lebar tertentu yang dia nggak boleh rapat-rapat banget dengan ini, dengan baut, nanti bisa sobek. Ya, jadi ini berapa diameternya, kesana berapa nih, tebelnya berapa diukur ya. Jadi tidak boleh sembarangan, nih ada hitungannya. Nah, jadi kayak gitu ya. Biar ngirit-ngirit ini nempel ke situ nggak bisa. Oh, biar kelihatan bagus nih sampai ke sana gitu. Berat ini, nambah berat. Baja itu 7.800-an kilogram per meter kubik. Atau 7,8 gram per sentimeter kubik. Semen cuman berapa? 2,2 semen 3,1, tapi kalau udah jadi beton 2,4, beton bertulang 2,4 ton per meter kubik. Per meter kubik kan cuma segini ya. Dia 7,8 ton baja. Jadi kamu tambah-tambahkan dimensinya itu, berarti kamu tambah-tambahkan berat sendirinya ya. Oke. Nah, terus semua beban ini ditempatkan pada titik kumpul. Titik kumpul tadi mana titik kumpul? Ini tadi. Nih. Jadi semua beban dialirkan ke sini. Nah. Bebannya walaupun dia ke arah sana, dia ketarik kemana-mana, diluruskan dan arah X maupun arah Y atau bagaimana, dia tetap menuju ke arah titik kumpul. Diluruskan ke arah titik kumpul. Nah, ini kalian dulu belajar vektor tuh, waktu pelajaran SMA ya. Fisika kelas 1 mungkin. Fisika kelas 1 sama SMA matematika kelas berapa tuh? Kelas 1. Hah? Sekarang juga belajar vektor. Awas kalau nilainya nggak bagus di sini. Terus stabilitas rangka batang, rangka segitiga lebih stabil daripada segi 4. Nggak pernah lihat orang bikin tenda kotak begini. Ya, jangankan didorong sama beruang. Kalau di luar negeri kan ngeri banget ya. Kalau ternyata nggak hati-hati ada beruang yang cari-cari makanan gitu kan. Nah, ini jangan didorong sama beruang. Ya, sama angin aja udah, yang di bawah udah ya ambruk ya. Yang di dalam sini udah ambruk. Kok lampu petromaknya jadi di sebelah ya, ternyata tendanya udah ambruk. Nah, karena sifatnya dia gampang berubah bentuk seperti gini, jajaran genjang. Ke sana nggak ada yang narik, ke sini nggak ada yang narik, ke sini nggak ada yang nahan, nggak ada brace. Apa brace? Pengaku, pengekang. Iya, brace, brace, brace. Kayak ini gigi, ya kan? Pengaku gigi ya. Nah, ini pengaku rangka segi 4 ini, nggak ada yang ke arah sana, nggak ada yang ke arah sana. Jadi dia tidak stabil, bentuknya bisa gampang berubah.
Nah kalau ini mau ke sana tetap segitiga, mau ke sana tetap segitiga, ya kan? Tidak berubah menjadi jajaran genjang seperti ini, ya. Oke. Nah kalaupun ada ditambahkan, ini mau ditambahkan jadi segi 4 itu begitu, nah, boleh. Nah tambah lagi. Jadi sebetulnya stabilitas rangka batang itu yang segitiga lebih stabil daripada yang segi 4. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang dipelajari sekarang, statis tertentu plus sama, benar-benar sama. Nah ini jumlah batang ditambah dengan jumlah reaksi lebih besar daripada berarti dia statis tak tentu, jumlah batangnya kelebihan, batangnya berlebih. Jadi misalnya satu garis aja udah cukup, oh ditambahin lagi supaya itu di akhirnya statis tak tentu. Akan dipelajari di mata kuliah mekanika teknik statis